Puji Tuhan, haleluya. Bertemu kembali pada malam hari ini dalam doa penyusulan Roh Kudus di hari keempat. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau memperbaharui tahbisan kita oleh kuasa Roh Kudus yang terus memenuhi hati dan kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak
dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami. Haleluya. Biarlah kerinduan kita boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam kegerakan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau dengar suara Tuhan, di mana ketika pohon murbai bunyi, kita tahu gerakan Allah mulailah. Haleluya, gerakan Allah mulailah. Amin. Gerakan Allah mulailah, ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus, maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus, maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus, maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus, maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus, maju, maju terus, maju, maju terus. Haleluya. Maju terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kita merindukan untuk Tuhan senantiasa memegang tangan kita, karena tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pegangan tangan Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, kita tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepadamu,
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang terus tangan kami, pegang hati kami, pegang pikiran kami, pegang hidup kami Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami malam hari ini. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa. Nyatakan terus Firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus dan jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja Anda pada saat ini menjangkau program kami ini. Nah, kita sudah masuk di malam keempat ya. Nah, tentu ada banyak hal yang jemaat Tuhan alami hari pertama, kedua, ketiga dan tentunya harusnya ada pengalaman-pengalaman baru pada malam hari ini. Nah, tentu sebelum kita masuk dalam doa, kami kembali menyampaikan pengantar firman Tuhan. Dan kita akan buka dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-11. Matius 3 ayat ke-11. Nah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari buka ayat ini bersama-sama. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh dan dengan api. Jadi saya terkasih, kalau kita lihat bahwa ternyata melalui ayat ini ada pribadi yang punya kuasa untuk membaptis kita di dalam Roh. Dan jelas dalam kitab Matius disebut siapa dia? Yaitu Yesus. Dialah yang membaptis kita dengan Roh. Jadi untuk itu sudah terkasih, mari saat kita masuk sebentar dalam doa, agungkan Yesus, tinggikan Dia,
sebab dialah yang nantinya berkuasa untuk membaptis kita. Jadi saudara, jangan ada yang lain yang mencoba masuk di hati kita masing-masing, sehingga nantinya kita tidak fokus kepada pribadi yang punya kuasa untuk membaptis kita, yaitu Yesus. Nah saudara terkasih, baptisan orang percaya dalam Roh Kudus itu seperti yang sudah kami sampaikan di malam sebelumnya, itu harus ditandai dengan tanda-tanda fisik, ya, yaitu bahasa-bahasa baru yang diberikan Roh kepada kita. Nah ini sebagai tanda. Nanti sebentar kita akan lihat apa manfaat bahasa-bahasa baru sebagai tanda dan bukti fisik yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Jadi saya terkasih, kalau kita kembali melihat sejarah gereja mula-mula, mereka semua yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dibuktikan dengan tanda fisik, yaitu mereka berbahasa lain saat Roh Kudus mengurapi mereka, memenuhi mereka. Makanya sudah terkasih yang ada di rumah atau di mana saudara dapat melihat program kami ini, apakah kita sudah dipenuhkan Roh Kudus? Nah, sebagai tanda seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing. Nah, bila mana kita belum mendapatkan ini, minta kepada Tuhan. Karena ternyata bisa jadi kita belum dipenuhkan oleh Roh Kudus kalau kita belum memiliki tanda fisik. Ya. Nah, sudah terkasih, sekali lagi Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita punya tujuan. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan, tujuannya pada malam-malam sebelumnya, supaya kita senantiasa dapat berjalan dalam Roh Kudus. Memang saudara, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus ini sebuah pilihan dan sebuah keputusan. Dan yang kedua, kita kembali punya keinginan, ya, punya kemauan, dan kita kecanduan perkara-perkara rohani. Yang ada di pikiran kita adalah perkara-perkara rohani. Yang ada di hati kita adalah perkara-perkara rohani. Tidak ada yang lain. Nah, kita bisa mengevaluasi sampai saat ini hal apa yang ada di pikiran kita, hal apa yang ada di hati kita. Tapi bila mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa dituntun olehnya, dan kita senantiasa punya keinginan hanya fokus kepada hal-hal atau perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara duniawi. Kemudian kehidupan kita senantiasa punya keinginan untuk makin sempurna. Jadi tidak ada yang sudah merasa cukup dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sudah merasa cukup. Nah, Paulus mengatakan dia terus berusaha. Walaupun dia sudah melakukan banyak, tapi dia kan masih tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan itu belum seberapa, belum sempurna. Dia terus mengejarnya. Nah, kemudian malam hari ini, apa yang ingin dia kerjakan dalam kehidupan kita? Yaitu kehidupan kita senantiasa punya keinginan supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang punya keinginan supaya kita benar di mata Tuhan. Karena pada hari-hari ini ada banyak orang hanya punya keinginan benar di mata manusia, tapi selayaknya mereka tidak benar di mata Tuhan. Banyak orang memanipulasi di hadapan orang baik, tapi ternyata
di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Mulut itu memuji Tuhan, tetapi hati jauh dari Tuhan. Kemudian apalagi? Yaitu Roh Kudus akan membuat kita senantiasa waspada. Waspada jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Saudara terkasih, daging tidak mungkin menyadari hal ini. Karena daging terus-menerus berusaha supaya hubungan kita dengan Tuhan putus. Tetapi Roh Kudus tidak. Ya, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita bila mana ada di antara kita sudah mulai putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah roh, dan tentunya kita datang kepada Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, makanya saudara, tentu bagi saudara terkasih yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, saat saudara berdoa, saudara tentunya dapat merasakan saat-saat di mana kita dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan dan kita rasakan hadirnya dalam kehidupan kita. Sentuhannya dalam kehidupan kita, jamahannya dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga orang berdoa tidak menyadari bahwa dia telah putus hubungan dengan Tuhan, maka doanya adalah doa-doa sebagai bagian doa rutinitas, doa hafalan semata, ya, doa-doa yang merupakan doa kebiasaan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, kita rindu bahwa Roh Kudus mengingatkan kita saat mana kita telah putus hubungan dengan Tuhan. Nah, itu pada saat kita tentu berdoa. Kemudian Roh Kudus itu akan senantiasa punya pekerjaan, ya, punya usaha supaya kita ini tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Jadi sudah terkasih, bersyukur kita memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus ini punya keinginan supaya kita dapat senantiasa membangun hubungan yang baik, berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Jangkauan komunikasi kita tentu nyambung karena telah diberikan bahasa-bahasa baru yang ada di mulut bibir kita untuk kita sampaikan kepada Bapa di surga. Nah, ini sudah terkasih. Kemudian hal apa lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yaitu kita diberikan terus-menerus rasa tanggung jawab, atau kita dapat mengembangkan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ada banyak orang melakukan banyak hal tapi tidak pernah memikirkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ya. Dalam tiap-tiap hari yang kita lakukan, tentu kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada Tuhan. Setelah bangun pagi, kita melakukan kegiatan kita. Mungkin kita lakukan kegiatan itu untuk kita sendiri atau untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi lebih daripada itu, kita harus memberikan pertanggungjawaban dari setiap yang kita lakukan, dan kita beri pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, siapa yang mampu mengingatkan ini kepada kita? Tidak ada selain daripada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita bila mana kita melakukan sesuatu dengan asal-asal, dengan sembarangan. Bila mana kita melakukan segala sesuatu tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa dorongan dari Roh Kudus, maka tentunya pada akhirnya apa yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya. Nah, saudara, kita rindu bahwa apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Nah, tadi kami telah sampaikan bahwa ada manfaat dari berbicara dalam bahasa baru, bahasa asing, sebagai tanda fisik bahwa seseorang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apa manfaatnya? Nah, yang pertama, ternyata pada saat kita berbahasa lidah, berbahasa asing,
kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Kami kembali membacakan apa yang dialami oleh murid-murid di kamar loteng pada waktu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi menurut ayat ini, murid-murid setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa ternyata punya makna pada saat kita berkata dengan bahasa-bahasa lain. Kami coba bawa saudara untuk melihat dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Ini adalah manfaat kita berbahasa-bahasa yang baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada murid-murid. Dalam ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi hal yang pertama yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya pada saat mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka berbahasa-bahasa baru, berbahasa-bahasa lain, berbahasa-bahasa asing. Dan ternyata bahasa asing ini adalah bahasa di mana kita punya kesempatan berbicara kepada Allah, ya. Jadi bukan dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Berbahagialah Anda yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan juga telah memiliki bahasa-bahasa baru ini. Karena kita punya kesempatan berbicara langsung kepada Allah, dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa rahasia kita. Iblis pun tidak akan pernah paham dan tahu bahasa itu. Makanya kalau ditanya pengalaman dari orang-orang yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mereka telah berbahasa-bahasa baru, berbahasa-bahasa asing, maka mereka senantiasa mengungkapkan sesuatu yang sulit. Karena ternyata pada saat kita berbahasa asing dan kita sampaikan kepada Bapa di sorga, maka ini sesuatu yang sulit diungkap, ya, sulit untuk dinyatakan karena tidak ternilai, tidak terhingga, dan tidak terukur suasana yang kita nikmati. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah terkasih, bahwa saat kita berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru, apa manfaatnya? Apa gunanya untuk kita? Karena ternyata pada saat kita berdoa dengan bahasa-bahasa baru, kehidupan kita diperbaiki. Dalam 1 Korintus 14, kita lihat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi artinya bahwa setiap kita yang berbahasa-bahasa roh itu sedang memperbaiki diri kita, membangun diri kita, sampai pada akhirnya kita kuat. Dan bila mana kita kuat, maka kita mampu dan sanggup menguatkan orang lain. Makanya saya sendiri heran lihat ada anak-anak Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang ingin menolong orang lain, ingin membangun orang lain, tetapi mereka sendiri belum dibangun, ya. Mereka sendiri belum kuat. Kenapa, saudara? Karena ternyata mereka belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apa tanda dan bukti bahwa seseorang dipenuhkan
oleh Roh Kudus, yaitu bahasa-bahasa baru itu. Nah, bagi jemaat Tuhan dan Anda yang mungkin melihat program kami, adakah bahasa ini sudah kita miliki? Para hamba-hamba Tuhan, adakah bahasa ini sudah kita peroleh? Kalau belum, bagaimana kita membangun diri kita? Bagaimana kita memperkuat kehidupan kita? Padahal kita diberi tanggung jawab untuk membangun orang lain, memperkuat orang lain. Nah, belum terlambat untuk kita kembali melihat kehidupan kita dan kembali melihat apa yang kita butuhkan dan rindukan. Kita semua, kita rindu untuk saling menguatkan. Orang-orang yang diberi kesempatan saling menguatkan adalah orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus, telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan mereka telah memiliki bahasa-bahasa baru. Nah, sekali lagi bahwa setiap kita yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tidak mungkin ada yang bisa menolong orang lain bila mana kita belum punya kemampuan untuk menolongnya. Yang punya kemampuan untuk menolongnya adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menolong diri sendiri dulu, diri sendiri kuat dulu, diri sendiri punya kesanggupan dulu, baru nanti kita punya kesanggupan untuk menolong orang lain. Nah, bagi jemaat Tuhan di rumah, orang tua kita harus kuat dulu untuk mampu menolong anak-anak kita. Mungkin satu saat ada juga di mana anak-anak harus kuat dulu untuk menolong orang tua. Suami harus kuat menolong istri, istri harus kuat menolong suami. Kekuatan ini harus kita miliki, apalagi di akhir zaman ini, di tengah-tengah masalah dan persoalan, dan kita sedang tiba di masa-masa yang sulit dan masa-masa sukar. Kita harus kuat, dan kekuatan kita berasal dari Roh Kudus melalui bahasa-bahasa yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada besok, lusa, dan hari-hari berikutnya. Masih ada kesempatan bagi kita. Belum terlambat untuk kita memiliki bahasa ini, untuk kita dibangun, belum terlambat. Untuk itu, pada malam hari ini, pesan kami, biarlah kita kembali melihat dan mengevaluasi kehidupan kita. Jadi kita lebih melihat keberadaan kita masing-masing. Dan setiap kita menyadari bahwa kita belum mempunyai kemampuan apa-apa, kita buka hati. Kalau kita belum merasakan hadirnya Roh Kudus, kita buka hati. Kalau kita belum dapat mewujudkan bahasa-bahasa baru itu di mulut bibir kita, kita buka hati. Kita yakin Dia yang di tempat yang maha tinggi tetap berbelas kasihan untuk setiap kita. Kuncinya seperti tadi, siapa yang membaptis kita dengan roh? Yaitu Yesus. Nah, untuk itu tinggikan Yesus, agungkan Yesus. Pada saat penyembahan, tidak ada yang lain selain daripada kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan, menghantar kita masuk dalam doa-doa kita. Semoga sebentar masuk dalam doa, jemaat Tuhan dapat merasakan hadirnya melalui sentuhan Roh Kudus di mulut bibir kita, untuk kita dapat memperkatakan bahasa-bahasa yang baru. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menyampaikan ini, menerjemahkan, sehingga kami, jemaat-Mu, dan setiap saudara yang mendengarkan program kami ini dapat memahami, dapat mengerti, terlebih diberi kemampuan untuk melakukan. Terima kasih Tuhan, berikan terus kesungguhan bagi kami untuk terus kami lanjut di hari-hari besok dan lusa dan seterusnya, sampai kami melimpah di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kami dibaptis di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga pada akhirnya Roh Kuduslah yang menuntun seluruh langkah-langkah kami, seluruh jalan-jalan kami, sampai pada akhirnya kami menemukan kesempurnaan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya,
Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau ku sanjung, Kau mulia, mulia bagimu
Jumpa